Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Nuhbatul Bidayati HKMPD selaku dosen pengampu evaluasi pembelajaran biologi. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Retna Sari dengan NPM 1911 060180 jurusan Pendidikan Biologi kelas Biologi F semester 6. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu tentang literasi asesmen dan analisis pokok uji. Yang pertama yaitu literasi. Literasi merupakan kemampuan membaca dan menulis. Perkembangan literasi menjadi sangat penting diperhatikan, karena literasi merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk menjalani hidup di masa yang akan datang. Literasi lama mencakup kompetensi Kalistung. Selanjutnya yaitu asesmen. Asesmen pembelajaran adalah salah satu unsur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian kompetensi siswa dan keefektifan proses pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen penting dilakukan untuk yang pertama itu mengklarifikasi, berbagi, dan memahami tujuan pembelajaran. Kedua yaitu melakukan diskusi pembelajaran yang efektif dan menghasilkan bukti pembelajaran. Ketiga yaitu memperoleh umpan balik agar pembelajaran lebih baik. Keempat yaitu mengaktifkan siswa sebagai sumber belajar satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu mengaktifkan siswa sebagai pemilik pembelajaran mereka sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan asesmen. Yang pertama, informasi tentang kemajuan belajar yang dimiliki siswa secara individual dalam mencapai tujuan belajar sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Kedua, yaitu informasi digunakan untuk membina kegiatan belajar lebih lanjut terhadap siswa. Yang ketiga, yaitu informasi dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk mengetahui tingkat kesulitan, tingkat kemampuan siswa agar lebih mudah melakukan kegiatan remedi, pendalaman, atau penggayaan. Dan yang keempat, yaitu motivasi belajar siswa dengan cara memberikan informasi tentang kemajuan dan merangsangnya untuk melakukan suatu usaha perbaikan dan pemantapan. Dan yang terakhir yaitu bimbingan yang tepat untuk memilih sekolah yang sesuai keterampilan, minat, dan kemampuannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis asesmen, yaitu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Penilaian formatif merupakan penilaian dengan cara pengumpulan data mengenai peningkatan hasil belajar peserta didik atau siswa dalam memahami kompetensi atau bahan ajar yang telah dipelajari, merumuskan informasi tersebut, kemudian memutuskan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik yang paling efektif, supaya peserta didik dapat memahami kompetensi yang telah diberikan secara optimal. Selanjutnya yaitu penilaian sumatif, merupakan penilaian yang dilakukan pada saat program pembelajaran telah berakhir dan dianggap telah selesai. Jenis penilaian ini digunakan untuk mendapatkan klasifikasi penghargaan pada akhir dari proses pembelajaran yang disusun untuk merekam pencapaian-pencapaian ke seluruh peserta didik secara sistematis. Selanjutnya yaitu literasi asesmen. Literasi asesmen atau penilaian didefinisikan sebagai suatu pemahaman terhadap prinsip-prinsip asesmen. Guru yang memiliki literasi asesmen yang mantap akan berada pada posisi baik untuk mengintegrasikan asesmen ke dalam pembelajaran, karena mereka menggunakan bentuk-bentuk yang tepat sesuai dengan pembelajaran. Selanjutnya yaitu penilaian asesmen nasional meliputi 3 aspek. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum AKM. Kedua yaitu survei lingkungan belajar, dan yang ketiga yaitu survei karakter. Selanjutnya yaitu analisis pokok uji. Analisis pokok uji adalah suatu prosedur yang sistematis untuk menyelidiki informasi-informasi khusus terhadap alat evaluasi yang disusun. Tujuan analisis pokok uji yang pertama, upaya memperbaiki atau meningkatkan kualitas pokok uji tes, mengidentifikasi soal yang baik, kurang baik, dan jelek. Yang ketiga yaitu mendiagnostik kemampuan siswa. Keempat yaitu mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran. Aspek analisis pokok uji meliputi penyusunan instrumen, menentukan tingkat validitas soal, menentukan tingkat reliabilitas soal, menentukan tingkat kesulitan soal, menentukan daya pembeda, dan juga menentukan pengecoh. Validitas butir atau item validity menurut Mas Ria yaitu suatu butir tes dikatakan valid jika mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total.
Skor pada tiap tes dapat menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Dengan kata lain, suatu butir tes memiliki validitas tinggi jika skor pada butir tersebut mempunyai kesejajaran dengan skor total. Selanjutnya yaitu reliabilitas. Reliabilitas suatu tes menurut Mas Ria adalah tingkat keajengan atau kestabilan dari hasil pengukuran. Alat ukur yang reliable adalah alat ukur yang apabila digunakan untuk mengukur hal yang sama berulang-ulang hasilnya relatif sama. Reliabilitas suatu tes pada umumnya dinyatakan dengan koefisien reliabilitas atau kesalahan pengukuran standar yang dihitung berdasarkan koefisien reliabilitas. Selanjutnya itu taraf kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. Taraf kesukaran, tingkat kesukaran menurut Mas Ria yaitu dinyatakan dalam indeks kesukaran, yaitu bilangan yang menunjukkan proporsi siswa yang menjawab benar soal tersebut. Semakin besar indeks kesukaran, semakin mudah butir-butir tersebut. Sebaliknya, semakin kecil indeks kesukaran, semakin sukar butir tersebut. Selanjutnya itu indeks daya pembeda. Daya pembeda butir tes menurut Ratu Manan yaitu menyatakan seberapa jauh kemampuan butir tersebut mampu membedakan antara kelompok siswa pandai dengan kelompok lemah. Selanjutnya yaitu efektivitas pengecoh. Distraktor disebut juga dengan pengecoh. Pada soal pilihan ganda, kemungkinan jawaban terbagi dua, yaitu kunci jawaban dan distraktor. Dari sekian banyak alternatif jawaban, hanya satu yang benar, yaitu kunci jawaban, dan kemungkinan jawaban yang tidak benar disebut dengan pengecoh. Pengecoh berfungsi untuk mengidentifikasi peserta tes yang mempunyai kemampuan tinggi. Selanjutnya yaitu Anates. Anates merupakan program aplikasi yang dikembangkan oleh Dr. Karno MPD dan Yusuf Wibisono ST, mampu menghitung analisis butir soal secara cepat, mudah, dan akurat. Apalagi aplikasi ini berbahasa Indonesia. Anates mampu menampilkan beberapa fitur dan perhitungan di antaranya skor data di bobot, reliabilitas tes, kelompok atas dan kelompok bawah, daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi skor butir dengan skor total, dan kualitas pengecoh. Selanjutnya yaitu SPSS. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis. Dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Cara pengoperasiannya. SPSS banyak digunakan dalam berbagai riset pemasaran, pengendalian, dan perbaikan mutu, serta riset-riset sains. SPSS dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS data editor. Bagaimanapun struktur dari file data mentahnya, maka data dalam data editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris dan kolom. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.